Shalom saudara sekalian, saya percaya saudara ada dalam keadaan baik karena Yesus Kristus dan firman-Nya ada di dalam kita. Kita mengucap syukur buat waktu yang baik Tuhan berikan bagi kita. Kita akan sama-sama merenungkan firman. Kiranya firman hari ini menguatkan saudara dan saya dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan hingga Tuhan datang nanti. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Yeremia pasal 18 ayatnya yang keempat. Saya akan baca, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Sekali lagi, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Jadi, saudara sekalian, hidup kita ini seperti bejana dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan bentuk kita, ketika Tuhan mendapatkan ada yang rusak, firman Tuhan tadi kita baca di poinnya di bagian C mengatakan bahwa Dia akan buat ulang lagi dalam pemandangannya. Jadi dalam pemandangan Tuhan itu sampai baik. Pemandangan kita dan pandangan Tuhan itu tentulah berbeda. Pandangan kita manusia, kita mengatakan kalau baik itu sehat, kalau baik itu tidak ada musibah, kalau baik itu saya berhasil dalam segala sesuatu. Tetapi belum tentu itu baik menurut Tuhan. Jadi setiap kita itu akan mengalami yang namanya proses pembentukan di dalam tangan Tuhan. Untuk Alkitab katakan, firman Tuhan katakan untuk menghasilkan bejana yang baik untuk maksud-maksud yang mulia. Setiap kita akan dibentuk oleh Tuhan, dan setiap kita akan mengalami yang namanya ujian. Hari ini kita akan belajar tentang ujian. Kenapa ujian itu diberikan? Ujian itu diberikan supaya kita naik lagi pada level-level rohani, naik lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya pengenalan kita hari ini beda dengan pengenalan kita kemarin. Pengenalan kita besok beda dengan pengenalan hari ini. Jadi makin hari makin dibentuk oleh yang namanya ujian-ujian. Jadi saat ini kita akan belajar tentang ujian. Kita semua adalah murid. Dalam sekolah, setiap murid akan menghadapi yang namanya ujian. Jadi sesudah murid itu belajar, misalnya satu semester, seorang guru akan mengajar, kemudian ada akhir semester, setiap siswa itu, setiap murid akan belajar firman. Sesudah mereka belajar, mereka akan diberikan yang namanya ujian. Ujian diberikan supaya murid itu naik ke kelas berikut. Jadi dalam kehidupan kita juga begitu. Tuhan akan berikan yang namanya ujian-ujian supaya kita naik tingkatan kita dan pengenalan akan Tuhan, dalam kasih kita kepada Tuhan, dan dalam segala hal Tuhan akan proses kita. Jadi ujian ini saudara sekalian diberikan untuk membentuk karakter kita. Jadi makin hari harus menjadi serupa dengan Kristus. Makin hari makin seperti Yesus. Ya, jadi kita akan belajar saat ini ujian. Apa itu guna ujian? Apa itu manfaat ujian? Ujian yang pertama, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 dan dalam 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan bahwa ujian itu menghasilkan ketekunan. Ujian itu menghasilkan kemurnian iman. Jadi ujian pertama diberikan supaya kita menjadi orang-orang yang tekun. Supaya kita menjadi orang-orang yang punya iman, kepercayaan kepada Tuhan itu yang murni. Jadi itu ujian itu diberikan. Tantangan diberikan, masalah diberikan. Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam kita punya kehidupan supaya kita menjadi orang-orang yang tekun. Saya percaya saudara-saudara sekalian, orang-orang yang tekun adalah orang-orang yang sudah mengalami banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sudah berhasil dalam setiap ujian-ujian yang Tuhan berikan sehingga mereka jadi orang-orang yang tekun. Jadi pertama, ujian diberikan untuk menghasilkan ketekunan dan untuk menghasilkan kemurnian iman. Kemudian yang berikut, ujian itu diberikan agar kita rendah hati dan tidak sombong. Jadi saudara-saudara sekalian, kita manusia ini punya ego yang tinggi, kita manusia ini punya kesombongan. Untuk membuat kita yang egois ini rendah hati, Tuhan harus membawa kita kepada ujian-ujian kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati, dia sudah mengalami namanya difitnah, dia sudah mengalami namanya dilecehkan atau diperlakukan dengan tidak adil. Di situ dia belajar untuk bagaimana rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Firman Tuhan dalam Yeremia 9 ayat 24 mengatakan begini, kita tidak boleh bermegah karena kekayaan kita. Orang kaya tidak boleh bermegah karena kekayaannya, orang bijak tidak boleh bermegah karena kebijaksanaannya. Tapi kita harus bermegah karena kita mengenal Yesus Tuhan. Ya, oleh sebab itu
suatu saat Tuhan bisa bawa kita kepada titik di mana kita punya harta kekayaan itu diambil, supaya kita tidak boleh berpegang karena kita punya kekayaan. Tuhan akan bawa kita kepada suatu titik, kita orang yang mungkin dipandang pintar, hebat, tapi Tuhan akan mengoncangkan itu supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Jadi yang kedua, ujian diberikan supaya kita rendah hati. Kemudian yang berikut, ujian diberikan dalam Ayub 1 ayat 21 mengatakan begini. Ayub mengatakan begini, dengan telanjang aku dilahirkan, dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ujian diberikan supaya kita menyadari bahwa segala sesuatu Tuhan yang memberi, Tuhan yang berhak mengambil. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, suami kita, anak kita, keluarga kita, harta kekayaan kita itu milik Tuhan. Kita harus menyadari. Dan suatu saat kalau Tuhan ambil, itu milik Tuhan dan Tuhan berhak untuk ambil itu. Oleh sebab itu, kita harus menyadari dan kita harus berkata seperti Ayub, bahwa segala sesuatu adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya. Oleh sebab itu, ketika Tuhan membawa kita kepada ujian, orang-orang yang terkasih kita mungkin Tuhan bawa, atau Tuhan mengizinkan kita punya harta kekayaan, apapun yang terjadi, mungkin bangkrut atau apapun. Jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, itu Tuhan mau mengajar kita bahwa segala sesuatunya dalam milik Tuhan. Kemudian yang berikut, poin keempat, kenapa ujian itu diberikan kepada kita? Dalam Ayub 42 ayat 5 begini mengatakan begini. Dari kata orang saja, ini Ayub yang katakan, dari kata orang saja aku mengenal tentang dia, tapi sekarang mataku memandang dia. Jadi saudara sekalian, ujian diberikan supaya kita mengenal Tuhan itu bukan dari kata orang. Kita mengenal Tuhan karena kita mengalami Kristus sendiri. Lewat ujian-ujian, lewat pembelaan-pembelaan Tuhan. Kita kenal orang, kita akan mengenal siapa itu Tuhan, bukan dari kata orang. Tapi kita sendiri mengalaminya. Kemudian ujian itu diberikan supaya orang dapat melihat Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi seperti contohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat mereka dilemparkan ke dalam dapur perapian, pada saat besoknya raja datang panggil mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, kemudian pintu tempat pembakaran itu dibuka. Raja kaget karena raja lihat di dalamnya bukan 3 orang, tapi dia lihat ada 4 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, dan firman Tuhan katakan yang satu itu seperti anak dewa. Dan saya percaya saudara sekalian anak dewa itu adalah Tuhan. Dan raja melihat Tuhan itu beserta dengan mereka. Oleh sebab itu saudara, kita harus percaya ketika kita masuk pada ujian, kita mengandalkan Tuhan. Nanti Tuhan, orang lain akan melihat bahwa benar Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kemudian ujian itu diberikan untuk apa? Supaya kita melihat penyediaan Tuhan. Seperti Abraham. Ketika Abraham dia diuji untuk dia mempersembahkan milik yang paling berharga, yaitu anaknya Ishak harus dipersembahkan. Dia mempersembahkan anaknya Ishak dan ketulisan Tuhan uji imannya, Tuhan uji kepercayaannya. Saat Tuhan lihat itu, Alkitab katakan bahwa Tuhan menyediakan anak domba. Kemudian kita tahu bersama-sama bahwa Abraham katakan Tuhan sebagai Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi saudara sekalian, ujian diberikan supaya kita melihat penyediaan Tuhan, supaya kita dapat mengenal Dia Yehova Jireh. Bukan dari kata orang, kita sendiri mengalami, oh Tuhan itu Yehova Jireh. Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi ujian diberikan supaya kita melihat penyediaan Tuhan. Ujian diberikan supaya orang dapat melihat Tuhan bersama-sama dengan kita. Ujian diberikan supaya kita mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tapi kita mengalaminya sendiri. Ujian juga diberikan supaya kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ujian diberikan supaya saudara dan saya, kita boleh belajar untuk rendah hati. Kita diuji, daging kita ini betul-betul dikikis, dihancurkan supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Kemudian ujian diberikan supaya kita tekun, kita punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, ini firman Tuhan bagi kita di hari ini, di saat ini. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita yang sedang mengalami masalah, goncangan. Kita percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita seperti bejana dalam tangan Tuhan, untuk menghasilkan hal-hal yang baik, untuk mengubah karakter kita menjadi seperti Yesus. Tuhan berkati kita.